Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati keluarga besar almarhum Bapak Husni Mubarak bin almarhum Bapak Haji Matih, juga keluarga besar almarhum Bapak Haji Mahmud dan juga ibu almarhumah Ibu Hajjah Masnah, dan para almarhumin almarhumat yang malam hari ini dihaulkan secara bersama-sama. Kita doakan mudah-mudahan seluruh para arwah almarhumin almarhumat senantiasa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima seluruh nilai amal ibadahnya, dan tentunya dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang juga saya hormati sahibatul bait, sahibatul hajah, yaitu Ustazah Hajah Nuroniyah. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan Ananda Alda juga senantiasa dijadikan putri yang salehah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, malam hari ini kita duduk di majelis ini dalam rangka haul. Haul ini Pak, kalau dalam bahasa zakat berarti sudah jatuh tempo. Nah ya, orang kalau punya harta di atas nisab wajib dikeluarkan zakat, syaratnya kalau sudah haul. Haul juga namanya, sudah jatuh tempo 1 tahun. Haul juga buat orang yang sudah meninggal, sama, jatuh tempo 1 tahun, maka disebut haul. Untuk apa para bapak dan ibu kita harus menghaulkan orang yang sudah berpulang ke rahmatullah? Yang pertama adalah zikrul maut, yaitu mengingat kematian. Karena kita semuanya pasti apa? Mati. Nggak ada yang nggak mati. Ya, almarhum Bapak Husni Mubarak sudah pulang kampung duluan. Kita nanti tinggal apa? Menyusul, tinggal menunggu antrian saja. Oleh karena itu, kalau orang sering-sering datang haul, berarti sering ingat dengan apa? Mati. Kalau kita mati, udah siap apa belum? Belum. Yang muda udah siap apa belum? Yang tua? Belum juga. Kali yang muda mah baru belum lama hidup di dunia ya. Yang tua, yang udah lamaan masih belum apa? Siap juga Pak ya. Para bapak dan hadirin dan hadirat sekalian, makanya ketika kita haul, berarti kita harus sering-sering mengingat kematian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, fa ayyul mu'min aqyasu. Ya Rasulullah, mukmin mana yang paling cerdas?
Orang mukmin mana yang paling cerdas? Kata Nabi adalah aktsaruhum lil maut. Mukmin yang paling cerdas adalah mukmin yang sering ingat apa? Mati. Jadi bapak kalau lupa sama mati belum termasuk orang yang akyas, orang yang cerdas, Pak ya. Justru orang yang cerdas adalah orang yang sering ingat apa? Ingat mati. Jadi ingat matinya bukan karena haul doang, haul baru ingat mati ya, atau tahlil baru ingat mati. Setiap hari Pak, setiap saat kita harus ingat mati. Hari ini kita bisa duduk bareng, hari ini kita bisa makan, hari ini kita bisa tidur, hari ini bisa berjalan, besok belum tentu Pak ya. Oleh karena itu harus sering-sering ingat kematian. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, tuh haul yang pertama adalah zikrul maut, mengingat apa? Kematian. Haul yang kedua, kenapa kita harus haul? Karena dengan haul ini tanda-tanda anak yang birrul walidain, anak yang berbuat baik kepada orang tua. Jadi berbuat baik kepada orang tua bukan orang tua masih hidup doang. Orang tua yang sudah mati, kita anak belum sempat berbuat baik kepada orang tua kita, masih bisa ketika para arwah orang tua kita sudah berpulang ke rahmatullah. Dengan apa? Haul. Jadi haul ini adalah tanda-tanda anak berbakti. Ya, Pak. Jadi kalau bapak diajak haul enggak mau, kadang-kadang ada Pak. Orang bilang haul lagi, mubazir, buang-buang duit baik. Belum tentu yang didoain nyampe, begitu Pak ya. Nyampe enggak Pak kalau kita doa tadi? Nyampe kali. Kalau nggak percaya coba jalan duluan, ntar kita apain? Kita doain Pak ya. Jadi haul itu Pak tanda-tanda anak berbakti sama orang tua. Makanya ada satu riwayat dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah. Ketika itu kata beliau, katanya kami pernah bersama-sama di sisi Rasulullah. Kemudian datang orang dari Bani Salimah dan dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah masih ada bentuk bakti kami kepada orang tua kami yang sudah berpulang ke rahmatullah? Supaya apa masih ada kita berbakti sama orang yang sudah mati? Kata Nabi, ada. Apa itu Pak? Yang pertama, as-salatu alaih, suruh doain. Jadi bentuk bakti kita sama orang yang sudah mati adalah apa? Doain. Maka doain orang tua, jangan nunggu momen Pak. Doainnya ketika momen haul doang. Doainnya ketika momen 7 hari, 40 hari, 100 hari. Doain orang tua kapan? Setiap hari. Setiap habis sholat kita doain. Karena doa dari anak, doa dari orang yang masih hidup, itu adalah kiriman yang ditunggu-tunggu oleh orang yang sedang berada di alam kubur. Ya Pak ya. Orang tua biasanya kalau di rumah udah sendiri Pak ya. Orang tua di rumah sendiri, anak sudah mencar kemana-mana, pasti matanya panjang. Kalau kata orang sini, si Anu kemana? Belum juga datang ke rumah gue ya. Biasanya hari Minggu, tiap hari Minggu datang. Ini enggak. Panjang nggak Pak? Panjang. Begitu juga orang tua kita yang ada di alam kubur, anaknya batin ngirimin doa. Kalau habis sholat bukan Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan Pak ya. Kirimin Pak Fatihah,
Berapa lamanya sih Fatihah Pak ya? Sebut namanya, maka itu sampai kiriman yang dinanti oleh almarhum yang sedang berada di alam kubur Pak ya. Kali kalau tambahin panjangan mak, tambahin tahlil, tambahin zikir Pak ya, panjangan dah. Maka kirimin apa tuh? Doa setiap hari. Kagak sempat, berarti seminggu sekali. Malam apa? Malam Jumat. Kayak malam ini nih ya. Kita kirimi. Mereka semua yang ada di alam kubur senang nggak? Senang dapat kiriman. Tuh, yang pertama kata Nabi, as-salatu alaihi, doa. Yang kedua kata Nabi, masih bisa orang tua yang sudah meninggal, kita masih bisa berbakti. Yang kedua kata Nabi, al-istighfaru lahu. Suruh bacaan apa tuh? Istighfar. Makanya tadi di awal udah dibaca, astagfirullahalazim li wali walidayya walahum. Gitu nggak tadi? Iya. Astagfirullahalazim, ya Allah ampuni li dosa saya. Wali walidayya, ya Allah ampuni dosa kedua orang tua saya. Walahu, ampuni ya Allah dosa yang malam hari ini ngundang kita, yaitu almarhum Bapak Husni Mubarak. Kemudian walahum, dah semua nama-nama yang dihaulkan pada malam hari ini kebagian tuh Pak ya. Dengan apa? Istighfar. Untuk apa para bapak ibu sekalian kita istighfarkan buat mereka? Untuk menghapus dosa-dosanya. Dosa kita yang beristighfar Allah hapus. Dosa orang tua kita yang tidak hadir malam ini dihapus juga. Dosa orang yang kita niatkan malam hari ini dihapus. Makanya bapak-bapak ya, kalau pengen dihapus dosanya, banyak-banyak apa tuh? Istighfar. Astagfirullahalazim li wali walidayya walahu atau walahu walil mu'minina wal mu'minat. Siapa yang nyuruh Pak istighfar ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bapak buka surah Muhammad ayat 19. Di mana kata Allah, wastaghfir lidambika walil mu'minin wal mu'minat. Istighfarkan dosamu, istighfarkan karena dosa saudara-saudaramu. Jadi istighfar ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dosa-dosa kita diapain Pak? Dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau merasa banyak dosa, ngapusnya dengan apa? Istighfar. Siapa Pak orang nggak punya dosa? Semuanya pasti punya dosa. Karena itu sering-seringlah beristighfar Pak. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, malam hari ini kita haul Pak khusus untuk almarhum Bapak Husni Mubarak. Beliau ini Pak sahabat saya lama. Dulu saya sama-sama satu kantor dengan beliau di Madrasah Aliyah At-Taqwa Putra. Ya, Madrasah Aliyah At-Taqwa Putra. Saya kurikulum, almarhum ini BP. Ya, BP-nya. Jadi saya sering satu meja bareng gitu. Kita punya tim dulu namanya tim Wali Songo. Ada 9 orang tuh guru-guru yang membangun Madrasah Aliyah biar maju. Bagaimana Madrasah Aliyah At-Taqwa tuh? Salah satunya dengan almarhum Bapak Husni Mubarak. Saya kenal betul dengan beliau Pak. Yang pertama, beliau ini memang terkenal Pak ya, orangnya cerdas, pinter Pak, pinter. Sampai-sampai kalau nggak salah beliau itu dapat beasiswa ke Amerika Serikat. Karena emang bahasa Inggrisnya bukan lumayan lagi Pak, luar biasa dah. Cuman karena namanya Pak, kalau nggak salah nih ya, namanya Muhammad Husni Mubarak. Ada nama Muhammadnya Pak, ditolak sama Amerika waktu itu ya. Padahal waktu itu Presiden Mesir namanya Muhammad Husni Mubarak, CS-nya Amerika. CS-nya Amerika, sering banget tuh
Presiden Mesir waktu saya di Mesir itu dikit-dikit berangkat terbang ke Amerika, dikit-dikit terbang ke Amerika. Nah, nama beliau ini Pak, karena ngambil dari siapa? Dari Presiden Mesir Muhammad Hosni Mubarak. Akhirnya tidak jadi berangkat ke Amerika. Beliau orang cerdas Pak ya, orang cerdas, orang pinter Pak. Makanya ketika kami merancang kegiatan-kegiatan Pak, betul-betul luar biasa. Ya, teman-temannya, ya kan, tim kita memang apa? Memang luar biasa, cerdas, beliau cerdas. Mudah-mudahan Pak, putrinya ini Allah karuniai kecerdasan yang seperti bapaknya Pak. Bahkan kalau bisa melebihi kecerdasan bapaknya. Ya Pak ya, mudah-mudahan Pak ya. Tapi saya lihat si sepak terjangnya ini Pak, Alda ini ya sudah kelihatan Pak ya, warisan kecerdasan dari orang tuanya. Ya, mudah-mudahan nanti anaknya ini menjadi anak yang solehah, anak yang terus membawa nama Muhammad Hosni Mubarak tetap hidup Pak. Jadi nama orang itu Pak, nama kita tetap berkibar, tetap hidup Pak ya. Salah satunya kalau kita punya ilmu. Kayak Al-Maghfur lah pakai Haji Nur Ali Pak. Bapak-bapak mungkin ada nggak pernah ketemu dengan Ken Nur Ali, nggak pernah berjumpa, nggak pernah belajar Pak ya. Tapi Bapak kenal tuh nama Al-Maghfur lah pakai Haji Nur Ali. Dengan sebab apa namanya masih berkibar? Dengan sebab Al-Maghfur lah ada apa? Ilmunya. Nanti Ananda Alda ini Pak, nama Muhammad Hosni Mubarak tetap berkibar, dibawa oleh putrinya. Ya, putrinya, makanya nanti Alda Muhammad Hosni Mubarak. Kalau si Alda ini Pak ya, Ananda Alda ini nanti menjadi orang yang betul-betul membawa bendera kecerdasan Pak ya. Maka kita doain Pak ya, mudah-mudahan Ananda Alda ini betul-betul menjadi orang yang apa? Terus bisa menghidupkan nama Muhammad Hosni Mubarak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para bapak hadirin sekalian, yang kedua, almarhum ini Pak memang terkenal orangnya Pak jujur. Jujur itu Pak salah satu sifat Nabi. Ya, Nabi punya sifat salah satunya apa tuh? Jujur, as-sidqu. Nah, benar Pak ya. Orang jujur adalah orang yang selalu berkata benar apa adanya Pak. Luar sama dalam ya sama. Kadang-kadang kan ada orang Pak, luarnya manis Pak ya, artinya apa? Busuk Pak ya. Depan kita mah manis banget, nggak taunya artinya mau nipu kita Pak. Ini namanya orang yang tidak jujur Pak. Orang yang jujur itu Pak, mulutnya sama hatinya sama. Itu yang dia bilang, itu yang dia rasa. Makanya Rasulullah ini dijuluki oleh Allah punya sifat as-sidqu, punya sifat jujur. Mudah-mudahan Pak ya, kita malam hari ini belajar dengan almarhum menjadi orang yang apa? Jujur. Karena kata Nabi, para bapak sekalian, alaikum bisidqi, wajib kamu punya sifat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena orang jujur itu membawa hidayah, membawa kebaikan Pak ya. Orang jujur membawa apa? Kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu membawa orang kemana? Surga. Jadi almarhum saya yakin sudah tenang Pak di alam barzah, karena alam kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, bagian daripada taman surga. Apa yang menyebabkan kuburan almarhum Hosni Mubarak ini jadi taman surga Pak? Salah satunya adalah beliau punya sifat apa? Jujur Pak ya. Jadi kalau pengen Pak, pengen kuburan kita taman surga, kuncinya salah satunya apa? Punya sifat
jujur Pak, punya sifat jujur. Dan ini langka Pak, orang sekarang langka yang jujur. Ya, jujur. Kadang-kadang Pak ada orangnya susah, tapi gayanya gaya orang apa? Kaya. Nah, itu juga kagak jujur juga tuh Pak. Ya, kan banyak Pak ya. Emasnya merotok, emasnya yang 2 real doang Pak. Nah, itu nggak jujur juga tuh. Iya, emasnya merotok tapi emasnya apa? 2 real Pak ya. Pulang haji, pulang umroh, emasnya, cincinnya semua gede-gede. Kalau ditimbang mah enteng leang itu. Karena harganya berapa tuh? 2 real Pak ya. Itu berarti orang tidak jujur Pak. Dan jujur itu bukan hanya dari jenis perkataan Pak ya. Dari penampilan saja udah nggak jujur. Kalau di mana-mana kelihatannya ya Allah itu orang cakep banget Pak ya. Pakaiannya kayaknya mahal. Pas nyampe di rumahnya mah, ya rumahnya aja kagak di keramik Pak ya. Umpamanya banyak orang sekarang begitu. Atau kalau bahasa orang lain mah Pak, pas digaruk mah betisnya ngebul. Karena sering ke sawah Pak ya. Penampilannya mah tuh bagus. Itu berarti orang sudah tidak jujur. Antara yang zahir sama yang batin, antara yang luar sama yang dalam nggak ada bedanya. Ya Pak ya. Nah para bapak dan ibu hadirin dan hadir sekalian. Kemudian yang ketiga Pak, almarhum ini Pak, alhamdulillah Pak ya, dikaruniai istri salehah. Almarhum ini Pak sudah didaftarkan haji Pak. Istrinya daftar haji khusus untuk membadalkan almarhum. Sebetulnya istrinya Pak bisa badan almarhum kepada orang yang setiap saat ke Mekah tiap tahun. Tapi istrinya nggak mau. Saya mau pengen badalin sendiri guru. Saya mau pengen badalin sendiri. Karena Pak kalau dibadalin haji Pak, apalagi badalin haji sendiri Pak ya, nanti sama istrinya itu Pak, dia nggak ada yang dibohongin, nggak ada yang dikurangin, nggak ada yang dipotong-potong Pak ya. Umpamanya kalau sama orang makan tawafnya haji umroh sekali, udah. Yang penting kewajibannya dilakukan. Tapi kalau jalanin istrinya Pak ya, atau anaknya begitu Pak, maka semua rangkaian yang rukun, yang wajib, yang sunnah haji ditunaikan. Ini luar biasa Pak. Itu yang pertama Pak ya. Jadi alhamdulillah Pak, almarhum ini termasuk orang yang akan dibadal hajikan. Yang kedua Pak, kenapa harus dibadal hajikan Pak? Karena istrinya pengen Pak, bahwa almarhum ini secara agamanya sempurna. Jadi Islam seseorang ini sempurna Pak. Islam kita, agama kita sempurna kalau kita sudah apa? Haji. Makanya bapak-bapak yang belum haji Pak ya, segera niatin untuk bisa berangkat apa? Haji. Supaya apa para bapak sekalian? Supaya di mata Allah tercatat apa? Tercatat sebagai orang muslim yang sempurna. Sempurna agamanya. Yang almarhum Pak ya, almarhum ini rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin berbagi, terutama berbagi ilmu Pak ya. Tinggal satu Pak yang belum, yaitu menyempurnakan rukun Islam. Tapi masih mengantri Pak. Mudah-mudahan Pak ya, istrinya Ibu Hajah Nuronia ini kita doain biar panjang umur, biar sehat, biar bisa menyempurnakan rukun Islam suaminya. Nah ini penting Pak. Nggak semua Pak orang ketika ditinggal mati istri mikirin yang udah mati ini Pak ya. Tapi alhamdulillah Pak. Oleh karena itu para bapak hadirin sekalian ya, mudah-mudahan malam hari ini menjadi nasihat termahal buat kita. Bagaimana ketika kita mati nanti kita betul-betul bisa membawa pahala yang sempurna, pahala yang terus mengalir. Karena orang kalau sudah mati Pak udah ngasok, udah nggak sholat, udah nggak puasa, udah nggak ibadah, ngaso dah.
Makanya bapak-bapak kalau pengen ngaso ibadah kemana? Nah, mati tuh. Kalau pengen ngaso Pak ya, disuruh sholat males, disuruh puasa males. Kalau udah mau ngaso, udah jalannya duluan pulang kampung Pak ya, ngaso dah semua. Nah, jadi orang kalau sudah mati udah istirahat ibadahnya. Bagaimana Pak ketika kita sudah ngasoh ibadah tapi kita masih mendapatkan aliran pahala? Pahalanya masih ngalir Pak ya. Kayak orang nabung Pak, nabungnya udah ngasoh tapi karena tabungannya banyak Pak ya, lah duitnya di rekening nambah terus Pak ya. Nah kita pengen begitu Pak, ketika kita mati di alam kubur udah enggak beribadah tapi pahala kita masih terus apa? Mengalir. Salah satunya adalah punya anak yang soleh, punya istri yang solehah, biar dia setiap hari mengirimi pahala itu. Atau juga punya ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itulah pahala yang terus apa? Mengalir. Makanya bapak-bapak ya, kali dah kalau bapak ibu mak ilmunya nggak tapi banyak, kalau bisa mah anak jangan sampai apa? Nggak punya ilmu. Kalau orang dulu kan begini, biarin gua mah geblek, asal jangan lu pada apa? Geblek begitu Pak ya. Biarin gua mah jadi begini juga, yang penting lu pada pinter semua. Nah para bapak dan ibu sekalian, makanya ibu-ibu, bapak-bapak ini ya, penting untuk didoakan putra putrinya Pak ya. Tuh Pak di Indosiar Pak ada 7 orang kaya tuh Pak yang lagi rame tuh. Salah satunya Haji Sahroni Pak, orang Tanjung Priuk. Saya sampai ya terinspirasi Pak. Sahroni ini Pak dulu nggak punya bapak, bapaknya nggak tahu kemana. Pokoknya dia ditinggal aja, emaknya sama dia itu masih kecil. Akhirnya dia kuli tukang dorong nasi padang, kuli setiap hari bawa nasi padang di kuli-kuli Pak ya, di Tanjung Priuk Pak. Sampai-sampai dia sampai tidur di gerobaknya itu Pak, di gerobak sama emaknya berdua. Jadi bapaknya nggak tahu kemana. Kemudian Pak bekerja keras, sekarang menjadi orang terkaya. Rumahnya di Tanjung Priuk sampai 7 lantai. Rumahnya pakai lift. Kemudian mobilnya belasan. Setiap hari Pak dia ngasih yatim piatu. Setiap hari. Dan sampai 8 provinsi yang sudah dia bagikan tuh yatim piatu. Kata dia apa Pak? Ini doa ibunya. Doa ibunya. Ibunya selalu doain saya, kamu biar sukses. Kamu biar jadi orang hebat. Kamu biar selalu membawa manfaat. Tuh Pak, segitu dong 3 poin tuh. Jadi ibu selalu doain anak biar sukses, biar jadi orang hebat, biar jadi orang yang bermanfaat buat orang banyak. Alhamdulillah Pak. Sekarang Pak, semua tetangganya nggak ada yang bilang dia nggak jelek, nggak ada. Semuanya baik. Karena dia niatnya adalah pengen jadi orang bermanfaat. Ini berkat siapa Pak? Doa ibunya. Maka ibu-ibu ya, jangan bosan-bosan doain anak. Tugas ibu mak doain doang dah. Dengan doa ibu maka insya Allah Pak ya, semua anak-anaknya ini betul-betul menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Makanya kata Nabi apa Pak? Ahabbun nas ilallah, manusia yang paling Allah cintai siapa itu Pak? Anfa'uhum linnas, yaitu manusia yang bermanfaat buat orang banyak. Wa ahabbul a'mal ilallah, dan amal yang paling atau pekerjaan yang paling Allah cintai apa? Idkhalus surur, selalu menyenangkan orang lain. Tuh Pak, udah 2 aja tuh ya. Menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang selalu menyenangkan apa? Orang lain. Maka insya Allah itu akan menjadi nilai pahala yang terus mengalir ketika nanti kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak dan ibu hadirin dan hadir sekalian, oleh karena itu mari sama-sama Pak kita baca suratul Fatihah. Kalau mengupas tentang almarhum Pak nggak habis-habis Pak.
karena begitu banyak kebaikan-kebaikannya. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan dengan Fatihah ini almarhum terus diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan semua dosa-dosanya dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Istri dan anaknya senantiasa Allah pelihara, Allah jadikan istri salihah, anak yang salihah yang terus bisa mengalirkan pahala buat kedua orang tuanya. Ala hadiniya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.